Anggaran pengadaan pakaian dinas anggota DPRD Sulawesi Selatan memantik polemik. Hal ini tak lepas dari anggarannya, yang hampir 1 miliar rupiah. Penelusuran Kompas TV, anggaran ini tercantum dalam situs lpse.sulselprof.go.id dengan nama tender penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD dengan nilai pagu 935 juta rupiah. Saat ini pengadaan pakaian dinas ini sudah memasuki proses lelang. Sekretaris DPRD Sulawesi Selatan Muhammad Jabir menegaskan, melalui anggaran hampir 1 miliar rupiah ini bukan berarti DPRD Sulsel tidak peduli dengan pandemi. Menurutnya sudah banyak anggaran DPRD Sulsel yang direfocusing. Kalau terkait dengan belanja pakaian dinas yang anggota DPRD tahun ini memang kan sudah dianggarkan di tahun 2021. Artinya anggaran ini memang sudah terproses dari tahun lalu setelah penetapan APBD. Yang berikut bahwa pengadaan baju dinas anggota DPR ini kan landasan hukumnya jelas, ada landasan hukumnya, jelas itu PP 18 2002. Ini kan sudah berproses lelang. Dan ini bagian juga kalau dianggap juga kita mengatakan tidak anggota DPRD tidak peduli, itu tidak keliru. Sebetulnya anggaran DPRD sudah banyak yang direvisi. Pengadaan pakaian dinas anggota Dewan senilai hampir 1 miliar rupiah ditanggapi warga Sulawesi Selatan. Mereka berharap rencana pengadaan ini dikaji kembali. Kalau bagi saya sih tidak setuju. Alasannya karena soalnya kita dalam kondisi pandemi seperti ini kan. Jadi kalau menurut saya mungkin lebih bagus anggarannya dibantukan ke masyarakat yang membutuhkan saja. Masalah DPRD, masalah baju menurutku tidak tepat di saat masa pandemi seperti ini. Kenapa bisa? Karena banyak masyarakat seperti saya ini susah mendapatkan kebutuhan sehari-hari. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Formapi, Lucius Karus menyebut, pengadaan pakaian dinas dengan anggaran hampir 1 miliar rupiah tidak wajar dan tidak mendesak. Seharusnya di tengah masa pandemi, DPRD Sulawesi Selatan melakukan realokasi dan refocusing anggaran. Anggaran 1 miliar rupiah untuk pengadaan pakaian dinas anggota DPRD Sulsel kembali menghentak kita. Anggaran itu tentu sungguh tak wajar, apalagi jika acuannya adalah kebijakan realokasi dan refocusing anggaran yang harus dilakukan oleh DPRD maupun DPR dan juga pemerintah guna melakukan penanganan pandemi. Bicara soal urgensi pakaian dinas itu pun sulit untuk dijelaskan. Bagaimana DPRD menjelaskan 3 set pakaian dinas mereka adalah sesuatu yang mendesak untuk diadakan ketika kondisi pandemi memaksa banyak orang untuk bertahan dengan pakaian seadanya. Melalui pengadaan ini, 85 anggota DPRD Sulawesi Selatan akan mendapatkan masing-masing 3 baju dinas, yaitu pakaian sipil harian, pakaian sipil resmi, serta pakaian dinas harian. Sekretaris DPRD Sulawesi Selatan menyatakan telah 2 tahun tidak menganggarkan pengadaan pakaian dinas anggota Dewan. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, sejauh mana DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menanggapi kritik publik atas pengadaan pakaian dinas senilai hampir 1 miliar rupiah? Saya terhubung dengan jurnalis Kompas TV di Makassar, Sulawesi Selatan, Aprianto Jabri. Aprianto, bagaimana kelanjutan tender pengadaan pakaian dinas senilai 1 miliar rupiah untuk DPRD Provinsi Sulawesi Selatan? Ya, selamat malam Aiman dan juga saudara. Sejauh ini informasi yang kami dapatkan, sebelumnya memang juga kami sudah mewawancarai Sekwan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Muhammad Jabir saat penurunan bendera merah putih HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 kemarin. Beliau menegaskan bahwa untuk anggaran baju dinas ke-85 anggota Dewan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan ini itu juga sudah melalui proses pengadaan barang dan jasa ini pun sudah sesuai dengan aturan dan sebelumnya telah melalui proses lelang Aiman dan juga saudara. Namun jika berbanding kembali
jika menoleh ke belakang Aiman dan juga saudara, sebelum daerah atau Provinsi Sulawesi Selatan yang juga ikut disorot pakaian dinas untuk 85 anggota Dewan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang juga ikut disorot, sebelumnya juga ada daerah Kota Tangerang yang dimana untuk baju anggota Dewan mereka disorot, dan kini wilayah Provinsi Sulawesi Selatan juga kembali disorot oleh berbagai kalangan masyarakat di wilayah Sulawesi Selatan. Pasalnya Aiman dan juga saudara, tidak main-main anggaran yang dianggarkan untuk membuat baju dinas untuk ke-85 anggota Dewan ini senilai hampir 1 miliar rupiah atau 935 juta rupiah. Dan untuk satu anggota Dewannya sendiri akan mendapatkan 3 pakaian baju dinas, yang dimana ketiga pakaian baju dinas ini Aiman dan juga saudara terdiri dari pakaian sipil harian, pakaian sipil resmi, dan pakaian dinas harian. Dan dari berbagai kalangan masyarakat di Kota Makassar, Aiman dan juga saudara menilai atau berharap agar pemerintah daerah khususnya anggota Dewan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan akan kembali mengkaji mengenai anggaran untuk pembuatan baju dinas ini, Aiman. Ya, apakah sudah ada agenda dari DPRD Sulawesi Selatan untuk mengkaji ulang pengadaan ini atau tetap jalan? Ya, Aiman, saya tidak dapat mendengarkan suara Anda dengan jelas, namun dapat kami informasikan kembali bahwa untuk penganggaran atau pengkajian kembali mengenai baju anggota Dewan dengan yang telah dianggarkan senilai hampir mencapai 1 miliar ini, kami belum mendapatkan informasi lanjutan, Aiman dan juga saudara, dan hingga saat ini juga kami masih menunggu informasi lanjutan mengenai anggaran untuk pembuatan baju dinas ke-85 anggota Dewan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Aiman. Baik, terima kasih Abrianto Jabri langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Terima kasih atas informasi Anda. Saudara, pengadaan baju dinas anggota DPRD senilai hampir 1 miliar rupiah juga dikritik publik di tengah berbagai upaya pemerintah mengatur kembali atau refocusing anggaran menghadapi kesulitan pandemi. Kita akan bahas polemik ini bersama Herman, peneliti senior Komite Pemantau Legislatif KOPEL Indonesia. Selamat malam, Bung Herman. Malam. Iya, apa catatan Anda dari pengadaan baju dinas ini? Iya, kalau kita lihat secara normatif dari peraturan pemerintah, tidak ada yang dilanggar oleh... Tidak ada yang dilanggar, oke? Tidak ada dilanggar. Yang ada adalah asas kepatutan pajak dari kondisi kita saat ini, masih dalam kondisi pandemi. Meskipun anggaran itu kan dibuat bukan saat ini, tapi pada periode sebelumnya. Iya, itu kan baru perencanaan. Sekarang tahun anggaran direncanakan 2020 tahun kemarin, kemudian dilaksanakan 2021 ini. Betul. Apa yang direncanakan itu belum tentu sesuai dengan kondisi yang terjadi pada saat ini. Karena itu kalau ada hal-hal yang tidak sesuai, ya bisa saja itu makanya ada APBD perubahan. Iya. APBD perubahan itu berfungsi bisa anggaran dikurangi, bisa anggaran ditambahkan. Sebuah kegiatan membutuhkan anggaran dari yang direncanakan. Bisa ini saja. kita bicara soal kebutuhan misalnya, karena ini bukan hanya soal baju dinas saja. Misalnya ada juga pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang baru saja saya mewawancarai juga atas soal ini, bahwa ada kebutuhan sudah dianggarkan, meskipun waktunya ada yang merasa kurang pas karena sekarang masyarakat sedang sulit, lalu kemudian tidak pantas ada mobil baru dan lain sebagainya, apalagi harganya luar biasa, hampir 1 miliar rupiah satu mobil. Yang ingin saya tanyakan, kalau seandainya baju dinas ini bagaimana kalau sudah dianggarkan, lalu memang butuh karena memang sudah lama tidak menggunakan anggaran baju dinas atau setiap tahun memang harus berganti karena setahun kan pasti rusak baju karena dipakai hampir setiap hari, meskipun sekarang WFH ya banyak, tapi kemudian ada anggaran, lalu kemudian ada kebutuhan. Bagaimana Anda menilai ini? Iya, seperti yang saya bilang tadi, bahwa tidak mesti anggaran, meskipun itu sudah dianggarkan, ya, pada saat akan dilaksanakan, dieksekusi anggaran itu tidak mesti harus dieksekusi. Karena itu ada APBD perubahan. APBD perubahan itu yang fungsinya tadi, kalau ada anggaran yang tersisa, maka bisa dialihkan kepada yang lain.
bisa pergeseran antar jenis belanja, bisa pergeseran antar jenis kegiatan, bisa pergeseran antar OPD, organisasi perangkat daerah. Kalau misalnya sekwan, karena ini ada di nomenklaturnya ini ada di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai pengguna anggaran, kalau misalnya ini akan diubah, ya karena ada OPD yang lain yang membutuhkan, bisa saja ini dialihkan kepada OPD yang lain. Dan proses itu mudah? Proses itu mungkin dan mudah? Bisa. Di APBD perubahan bisa dilakukan itu. Jadi apa yang Anda sampaikan sekarang ini seharusnya seluruh DPRD di manapun di Indonesia ini melihat kembali mana-mana yang tidak perlu, mana-mana yang tidak penting, mana-mana yang kemudian dianggap mewah dan belum waktunya, maka batalkan saja, ubah. Bisa. Yang pembelajaran kemarin DPRD Tangerang yang baju dinas itu kan juga dibatalkan sementara. Kota Tangerang, betul. Ya. Iya, setelah ada ribut-ribut, tapi kemudian kalau tidak ada ribut-ribut kita tidak tahu juga ujungnya gimana itu. Ya. Setelah ada rame-rame di media, setelah ada kemudian ada kritikan, baru kemudian stop. Tapi kalau nggak stop kan banyak yang saat ini mungkin terjadi juga di wilayah-wilayah lain. Saya kira bukan hanya baju dinas ini yang punya kasus yang seperti yang kita ributkan sekarang, banyak pengadaan-pengadaan yang lain. Bayangkan saja kemarin anggota DPRD kan berapa banyak anggaran yang kemudian dibahas oleh anggota DPRD, tidak mencukupi untuk kemudian anggota DPRD menganalisa, merasionalisasi anggaran itu yang disodorkan oleh pemerintah daerah. Jadi kalau Anda boleh pesan kepada seluruh sekretaris dewan di seluruh Indonesia saat ini, apa yang harus dilakukan oleh mereka? Iya, karena sekarang ini kan sudah dilakukan refocusing anggaran untuk penanganan pandemi. Kalau itu sudah dilakukan, maka kita bisa lakukan di perubahan APBD nanti. Ini sementara penyusunan di eksekutif di pemerintah daerah, sebentar lagi akan diserahkan ke DPRD. Saya kira kalau itu tidak dilakukan di eksekutif di pemerintah daerah, saatnya di DPRD itu pada saat pembahasan itu dilakukan. Bisakah kemudian masyarakat yang tidak sependapat dengan ini mengajukan katakanlah gugatan dan lain sebagainya? Iya, saya kira anggota DPRD punya konstituen. Saya kira kelompok-kelompok masyarakat sipil ini harus menyuarakan ini. Karena hanya itu yang bisa dilakukan. Oke. Jadi nanti mereka akan dihukum 5 tahun berikutnya, begitu kurang lebih ya? Ya. Oke, baik. Baik, tidak dipilih kembali maksudnya. Terima kasih. Bung Herman dari Komite Pemantau Legislatif Indonesia telah memberikan informasi di Sapa Indonesia Malam.